Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya Anissa Rahmasari Aulia akan membahas tentang dosa-dosa besar. Dosa besar adalah sebuah pelanggaran besar yang dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah dan akan menimbulkan kerugian maupun kerusakan kepada orang lain. Nah, dosa-dosa besar ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, kali ini kita akan membahas 3 poin saja, yaitu mengenai liwat, LGBT, dan korupsi. Baik, yang pertama yaitu kita bahas tentang liwat. Liwat dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan homosexuality atau sodomi. Nah, dalam bahasa Indonesia, liwat ini dikenal dengan sebutan homoseksual. Menurut ahli yaitu Al-Mawardi, liwat adalah persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Liwat ini merupakan perilaku seks yang menyimpang di mana laki-laki melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain. Nah, ini merupakan perbuatan keji lagi menjijikkan. Bahkan, binatang sekalipun tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Liwat adalah suatu penamaan yang dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut, karena yang pertama kali melakukan perbuatan itu adalah kaumnya umat Nabi Lut. Nah, adapun larangan perbuatan ini terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innakum lataqununa rijal sahwatum min dun nisa bal antum qaumum musyrifun, yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, dampak dari perbuatan liwat ini ialah yang pertama yaitu adalah akan dilaknat oleh Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya adalah Allah akan melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. Hal ini Allah ulang sebanyak 3 kali. Nah, dapat kita simpulkan bahwa Allah itu akan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, yang mana ketika itu Allah mengazab kaum Nabi Lut ini dengan azab yang sangat besar dan dahsyat, yaitu dengan membalikkan tanah tempat tinggal mereka dan diturunkan oleh Allah hujan bebatuan yang membumi hanguskan tanah mereka. Nah, adapun dampak yang kedua yaitu adalah daya rusak liwat ini lebih besar daripada zina. Karena kalau zina itu akan berdampak kepada rusaknya nasab atau hilangnya keharmonisan keluarga. Namun kalau liwat ini akan berbahaya daripada zina karena liwat ini akan mengancam keberlangsungan spesies manusia. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus menghindarinya dengan cara yang pertama yaitu adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah atau meningkatkan keimanan. Yang kedua, menjaga pergaulan diri. Yang ketiga yaitu adalah memakai pakaian yang tidak longgar. Yang keempat yaitu adalah tidak boleh satu selimut, di kasur yang sempit atau duduk berpangkuan. Nah, mungkin hanya itu tentang liwat. Kita lanjut kepada materi kedua yaitu tentang LGBT. Nah, LGBT ini merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, lesbian adalah hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan, atau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah sihaq. Nah, selanjutnya yaitu adalah gay. Gay adalah hubungan seksual antara laki-laki dan laki-laki, yang mana dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan liwat. Yang ketiga, biseksual. Biseksual adalah ketertarikan sesama jenis dan lawan jenis, atau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan liwat atau sihaq. Nah, poin yang terakhir itu tentang transgender. Transgender adalah mengubah alat kelamin atau di dalam bahasa Arab kita kenal dengan takhannus tarajjul. Nah,
Dasar keharaman dari liwat ini terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi وَالَّذِينَّهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam ini tidak tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Nah, adapun dampak negatif dari perilaku LGBT ini adalah yang pertama, pelakunya itu akan dibinasakan oleh Allah, sebagaimana kejadian ketika umat Nabi Lut yang melakukan hal tersebut. Allah memberikan azab berupa membalikkan buminya dan bumi hanguskan tempat mereka. Yang kedua yaitu adalah dampaknya akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan. Contohnya itu penyakit AIDS dan HIV yang mana ini tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga yaitu adalah akan merusak tatanan sosial. Maksudnya itu adalah timbulnya perzinaan, pelecehan merajalela, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menghindari perilaku ini dengan cara yang pertama yaitu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari pergaulan, mengikuti atau diadakannya seminar tentang bahayanya LGBT. Nah, mungkin sekian tentang LGBT. Lanjut materi ketiga yaitu tentang korupsi. Nah, korupsi berasal dari bahasa Latin corruption yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, atau memutar balik. Nah, korupsi ini merupakan tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaan dengan cara yang tidak benar dalam Islam. Dan juga korupsi ini juga dapat diartikan sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun politisi, maupun pegawai negeri serta pihak-pihak terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasainya kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Nah, larangan korupsi ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu anwalukum bainakum bil batil. Ya artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar. Dan hal itu lah yang Allah larang dalam Quran tersebut. Dan adapun bahaya korupsi ini, yang pertama yaitu adalah akan menyengsarakan hidup kita. Yang kedua, akan terhalang masuk surga. Yang ketiga adalah doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari perilaku korupsi ini, yaitu dengan cara yang pertama menanamkan ke dalam diri kita itu tentang nilai-nilai agama. Yang kedua, menanamkan sikap jujur, mandiri, kerja keras. Yang ketiga yaitu adalah kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita, serta kita harus bisa mengatur antara waktu dan pengeluaran kita. Dan yang terakhir yaitu kita harus senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, mungkin hanya sekian penjelasan mengenai materi dosa besar. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.